Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metode biseksi sesuai materi yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian metode biseksi. Yang pertama yaitu metode biseksi adalah teknik dalam metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear, yaitu mencari nilai x yang membuat suatu fungsi v dalam kurung x sama dengan 0 v sama dengan x sama dengan 0 v dalam tanda kurung x sama dengan 0. Metode ini berbasis pembagian interval, di mana kita membagi suatu interval secara berulang-ulang untuk mempersempit area pencarian akar. Dalam metode ini, kita memerlukan suatu interval awal dalam tanda kurung a, b, yang memenuhi syarat bahwa nilai fungsi v dalam kurung x di titik a dan b memiliki tanda yang berlawanan dalam tanda kurung. Misalnya v dalam tanda kurung a, v dalam tanda kurung a negatif, dan v dalam kurung b, v dalam tanda kurung b, v dalam tanda kurung b positif. Atau sebaliknya, syarat ini penting karena adanya perubahan tanda menunjukkan bahwa terdapat akar di antara AAA dan BBB. Prinsip utama metode biseksi adalah mencari perubahan tanda ini dalam interval yang semakin menyempit sampai kita menemukan titik yang mendekati akar fungsi. Baiklah, saya sudah menjelaskan arti dari fungsi metode biseksi, dan saya akan alihkan ke teman saya untuk bagian keduanya. Bagian 2, langkah-langkah metode biseksi. Metode biseksi mengikuti beberapa langkah sederhana yang diulangi hingga mencapai hasil yang mendekati akar atau tingkat ketelitian tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dasar metode biseksi. Yang pertama, tentukan interval awal dalam kurung a, b, dalam kurung a, b, dalam kurung a, b, di mana f dalam kurung a, f dalam kurung a, f dalam kurung a, dan f dalam kurung b, f dalam kurung b, f dalam kurung b memiliki tanda yang berbeda. Misalnya jika f dalam kurung a, f dalam kurung a, f dalam kurung a negatif, dan f dalam kurung b, f dalam kurung b, f dalam kurung b positif. Kita tahu ada akar di antara AAA dan BBB. 2. Tentukan titik tengah dari interval tersebut, yaitu C sama dengan A tambah B 2C. Tentukan titik tengah dari interval tersebut, yaitu C sama dengan A tambah B 2C sama dengan FRAC dalam kurung kurawal A tambah B dalam kurung kurawal 2. C sama dengan 2A tambah B. Hitung nilai F dalam kurung C, F dalam kurung C, F dalam kurung C untuk mengetahui apakah C adalah akar atau tidak. 3. Perbarui interval berdasarkan tanda F dalam kurung C, F dalam kurung C, F dalam kurung C. Jika F dalam kurung C, F dalam kurung C, F dalam kurung C memiliki tanda yang sama dengan F dalam kurung A, F dalam kurung A, F dalam kurung A, berarti akar berada di interval dalam kurung C, B, dalam kurung C, B, dalam kurung C, B, sehingga interval diperbarui menjadi dalam kurung C, B, C dalam kurung C, B, dalam kurung C, B. Jika F dalam kurung C, F dalam kurung C, F dalam kurung C memiliki tanda yang sama dengan F dalam kurung B, F dalam kurung B, F dalam kurung B, berarti akar berada di interval dalam kurung A, C, dalam kurung A, C, dalam kurung A, C, sehingga interval diperbarui menjadi C dalam kurung C, B, dalam kurung C, B, dalam kurung C, B. Jika F dalam kurung C, F dalam kurung C, F dalam kurung C memiliki tanda yang sama dengan F dalam kurung B, F dalam kurung B, F dalam kurung B, berarti akar berada di interval dalam kurung A, C, dalam kurung A, C, dalam kurung A, C, sehingga interval diperbarui menjadi dalam kurung A, C, dalam kurung A, C, dalam kurung A, C. Nomor 4, ulangi proses ini sehingga intervalnya sangat kecil atau sampai mencapai tingkat ketelitian yang diinginkan. Dengan cara ini kita semakin mendekati nilai x yang merupakan akar fungsi tersebut.
Baik, selanjutnya diserahkan kepada teman saya, Fadol. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode biseksi. Metode biseksi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami. Kelebihannya yaitu metode ini sederhana dan stabil karena menggunakan prinsip perubahan tanda. Metode ini selalu konvergen atau mendekati solusi, asalkan interval awalnya memenuhi syarat adanya perubahan tanda. Hal ini membuat metode biseksi menjadi pilihan yang andal, terutama dalam kasus di mana metode lain tidak dapat digunakan. Adapun kekurangannya yaitu salah satu kekurangan metode biseksi adalah kecepatannya yang lambat karena setiap iterasi hanya membagi interval menjadi dua bagian tanpa memperhitungkan bentuk atau kemiringan fungsi. Hal ini bisa memerlukan banyak iterasi untuk mendekati akar dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Selain itu, metode biseksi hanya bisa digunakan jika ada perubahan tanda pada interval awal sehingga tidak dapat diterapkan pada semua jenis fungsi. Baik, saya serahkan lagi kembali kepada moderator. Baik, itulah penjelasan kita tentang materi biseksi. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Kasih Bu.